Selamat datang di AI Script Indonesia. Pada kesempatan kali ini, AI Script Indonesia akan menyajikan satu tutorial bagaimana membuat AI Agent Generator RPP. Nah, apa yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin membuat AI Agent Generator? Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah prompt untuk pembuatan aplikasi tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, saya sudah menyediakan prompt yang akan saya gunakan untuk membuat AI Agent Generator RPP. Inilah master prompt-nya, dan master prompt ini nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi dari video ini. Oke, baik. Kita copy dulu prompt-nya ini. Ctrl A. Kemudian Ctrl C. Dan prompt ini nanti akan saya serahkan pada salah satu AI untuk dibuatkan kode. Dan kode yang saya minta di prompt ini ada dua jenis, yaitu kode .gs atau JavaScript dan HTML. Baiklah, setelah seluruh prompt saya blok, kemudian saya lakukan copy dengan cara Ctrl C. Setelah prompt di copy, selanjutnya kita menuju AI yang akan saya gunakan untuk memproduksi coding ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan arena.ai. Nah, bagaimana cara menggunakan arena.ai ini? Langkah pertama adalah klik pada bagian Battle Mode, kemudian kita pilih Direct. Nah, di sini banyak AI, tapi saya akan menggunakan Mac-nya saja, sebab Mac ini adalah orkestrator yang akan dan bisa menjalankan sekian AI untuk menghasilkan kode atau coding yang saya minta. Selanjutnya, prompt akan saya paste di bagian dashboard arena.ai ini. Oke, prompt sudah saya paste, kemudian akan saya jalankan dengan cara klik tanda panah bagian bawah ini. Oke, tampak di sini bahwa Max dari arena.ai ini sudah membuatkan kodenya, dan kode yang pertama kali dibuat adalah kode GS atau JavaScript ini. Mari kita ikuti kelanjutan pembuatan kode JavaScript ini, dan nampaknya kode JavaScript sudah selesai, dan kini Mac mulai membuat HTML dan terus berproses pembuatan kode HTML ini. Pembuatan kode HTML masih berlanjut. Nah, pembuatan kode HTML sudah selesai, ditandai dengan teks garis miring HTML. Artinya, sampai saat ini kita sudah memiliki dua buah jenis coding. Yang pertama adalah JavaScript atau kode.gs, dan yang kedua adalah HTML. Selanjutnya, kedua kode ini akan kita bawa ke app script Google Spreadsheet. Oke. Caranya kita mulai dari mengcopy kode GS dengan cara klik fasilitas yang ada di bagian kanan atas ini, yaitu copy code. Oke. Setelah kode GS kita copy, mari kita bawa ke Google Spreadsheet. Klik tanda titik 9 atau Google Apps ini, kemudian klik Sheet. Lalu untuk membuat spreadsheet baru, klik tanda plus ini, kemudian
Saya beri nama spreadsheet-nya ini agar kita mudah ketika nanti mencari di mana kita membuat aplikasi itu. Saya beri nama AI Agent Generate RPP versi yang kelima. Oke, kita enter. Kemudian kita akan menuju ke AppScript. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik ekstensi, kemudian pilih AppScript. Inilah AppScript Google Spreadsheet, dan kita lihat di sini bahwa coding JavaScript atau kode.gs sudah disediakan secara otomatis atau default dari AppScript ini. Lalu tempat paste kode GS-nya kita bersihkan bawaannya dengan cara Ctrl A dan tekan Del. Kemudian kita tadi sudah mengcopy JavaScript atau kode GS, lalu paste di tempat kosong ini dengan cara Ctrl V. Oke, kode GS sudah terpasang. Dan mari kita lihat sejenak di bagian fungsi atau function doGet. Nah, di sini function doGet itu meminta HTML dengan nama index, di mana semua hurufnya dalam huruf yang kecil. Nah, lalu di mana kita bisa meletakkan kode HTML-nya? Di AppScript ini, tempat kode HTML tidak dibuatkan otomatis atau default dari AppScript, namun kita perlu membuat sendiri. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik tanda plus, kemudian pilih yang HTML. Nah, nama yang ada di kode GS tadi adalah index, semuanya huruf kecil karena nama ini penting, sebab kode GS nanti akan memanggil nama dengan nama index huruf kecil semuanya. Kalau satu huruf berbeda, maka aplikasi ini tidak akan bisa berjalan. Kita ketik huruf kecil semuanya, index, kemudian kita tekan enter. Nah, ini dia tempat di mana kode HTML akan kita pasang. Di sini ada kode bawaan, kita bersihkan dulu dengan cara Ctrl A dan tekan Del. Selanjutnya kita kembali ke arena.ai, kita akan mengambil kode HTML. Kita cari dulu. Nah, ini dia kode HTML-nya. Dengan cara yang sama, kita copy kode HTML ini dengan cara klik fasilitas copy code yang ada di bagian kanan atas ini. Oke, kita copy. Kemudian kita bawa ke tempat paste HTML-nya. Paste di sini, oke. Kemudian kita bisa menyimpannya dengan cara klik icon disket. Nah, setelah kedua kode ini kita pasang di AppScript, langkah selanjutnya adalah deploy atau terapkan. Klik terapkan, kemudian deployment baru, lalu kita klik jenis deployment atau tanda gear ini, dan kita pilih aplikasi web. Oke, jika menemukan halaman seperti ini, kita cukup melihat bagian bawah saja, di mana status hanya saya sendiri, kita ubah menjadi status untuk siapa saja. Selanjutnya, kita klik terapkan. Nah, aplikasi web ini meminta izin akses. Oleh karena itu, kita perlu mengklik tombol izinkan akses. Kemudian, kita klik advance, lalu kita klik Go to project tak berjudul atau unsave ini. Kita klik. Nah, selanjutnya kita klik tombol continue ini. Nah, ketika
proses ini sudah menyajikan URL pada kita, ini artinya aplikasi AI Agent Generate RPP sudah jadi dan kita bisa menjalankannya dengan dua cara, langsung klik di URL atau salin URL tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukannya dengan cara salin URL tersebut. Selanjutnya, kita buat tab baru atau new tab dan URL yang sudah saya salin atau copy tadi langsung saya paste di tempat sini. Kemudian klik enter. Kita lihat aplikasinya seperti apa. Nah, inilah tampilan aplikasi dari AI Agent Generate RPP. Mari kita ulik selanjutnya, karena di aplikasi ini saya tidak memasang APK Gemini-nya di dalam kode GS dan saya sengaja pemasangan APK Gemini-nya lewat admin. Lalu kita klik admin, kita masukkan username dan password-nya. Kemudian klik login. Nah, ini dia. Sengaja di dalam aplikasi ini saya meminta untuk memasukkan 3 APK Gemini sekaligus. Sebab dengan 3 gateway ini akan memperlancar, memudahkan sebuah aplikasi ini dalam mengenerate RPP sebagaimana yang kita inginkan. Lalu dari mana kita memperoleh APK tersebut? APK Gemini tersebut dapat kita peroleh lewat alamat ai-studio.google.com. Kita tekan enter. Bagi yang belum apply atau memiliki alamat akses APK ini, silahkan apply terlebih dahulu. Nah, kita mulai membuat APK dengan cara klik tombol Create APK di bagian kanan atas ini. Selanjutnya, kita klik tombol bagian bawah sebelah kanan ini, Create Key, kita klik. Proses pembuatan APK berjalan dan kita copy token APK-nya. Kemudian kita bawa ke aplikasi tadi, kita paste di APK yang pertama. Kemudian kita kembali ke ai-studio.google.com, kita buat APK yang kedua dengan cara yang sama, klik Create APK, kemudian Create Key, kemudian ketika token APK Gemini sudah jadi, kita copy dan kita bawa ke aplikasi. APK kedua sudah kita pasang, Ctrl V di sini, kemudian kita buat APK yang ketiga. Caranya sama lagi, create APK, kemudian create key, dan token APK Gemini sudah muncul, kemudian kita copy, kita bawa ke aplikasi untuk APK lapis yang ketiga. Selanjutnya, apakah APK ini bisa berjalan atau tidak? Langkah yang perlu kita lakukan adalah kita simpan dulu. Kita klik simpan. Setelah APK Gemini disimpan, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita coba tes APK, apakah APK tersebut valid atau tidak dengan cara tes semua. Dan ketiga-tiganya muncul tanda valid, artinya APK ini dapat digunakan sebagai gateway dalam menemukan data-data terkait dengan generate RPP tersebut. Oke. Setelah itu kita tutup. Yes. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan aplikasi ini dalam rangka mengenerate RPP secara otomatis. Misalkan di sini nama guru misalkan Sri Idayatun, misalkan seperti itu. Oke.
Name-nya kita tulis sementara 1, 2, 3, 4 gitu aja. Kemudian kepala sekolahnya, misalkan Hartoyo, misalkan seperti itu. Name-nya kita buat 5, 6, 7, 8. Kemudian satuan pendidikan, misalkan MAN 1 Kudus. Kemudian mata pelajaran, misalkan fikih. Kemudian fasenya adalah fase E, yaitu kelas 10. Kemudian semesternya pilih ganjil. Tahun pelajarannya 2025-2026. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kemudian topik materi adalah Mawaris. Oke. Kemudian capaian pembelajaran, misalkan murid mampu misalkan menjelaskan toharoh, kemudian bersolat mawaris, misalkan seperti itu, dan kita mengambil salah satu, kita buat menjadi tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan mawaris. Misalkan TP-nya seperti ini. Kemudian kita menggunakan discovery learning. Kemudian dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam yang cocok adalah penalaran kritis dan kolaborasi. Pilih 2 saja, komunikasi saya hilangkan. Kemudian untuk KBC-nya adalah cinta ilmu. Oke. Kemudian pemanfaatan digital adalah AI agent Mawaris. Misalkan menggunakan aplikasi AI agent, sarana prasarananya adalah misalkan LCD proyektor dan laptop. Karakteristik peserta didik yang diharapkan adalah belajar tekun dan berkolaborasi. Catatan tambahan tidak ada, saya kasih strip saja. Mari coba kita lakukan generate RPP agar kita memiliki RPP sebagaimana yang kita kehendaki pada input ini. Langkah selanjutnya adalah klik generate RPP dan bagaimana mesin AI ini membuatkan RPP tersebut. Berikut ini adalah proses penyusunan RPP, tahap-tahapnya diinformasikan dalam proses ini. Nah, ini dia RPP-nya sudah selesai dibuatkan, begitu detail. Kenapa begitu detail dan begitu menguasai? Karena AI mengakses berbagai data yang terkait dengan RPP yang kita butuhkan tersebut. Nah, ini dia RPP-nya. Kemudian di sini juga menjelaskan jenis apa ini soal yang akan dibuat. Terus kita lanjutkan ke bawah. Dan nama kepala juga gurunya sudah berada di sebelah kiri dan kanan. Lalu RPP yang sudah dibuatkan oleh AI Agent Generate RPP ini bisa kita salin dengan cara klik tombol salin atau kita download Word-nya dan nanti kita bisa mengeditnya. Oke, atau langsung klik cetak untuk bisa mendapatkan file dalam bentuk PDF. Kali ini saya akan menggunakan langkah download Word saja. Oke, inilah Word-nya dan
Kita buka. Nah, ini dia. Nah, silahkan RPP yang sudah jadi ini bisa diedit terkait layout dan sebagainya. Yang pasti pembuatan RPP ini nampaknya lebih detail dan sintak-sintaknya juga muncul ya, Discovery ini. Terus 4 kerangka pembelajaran yang ada dalam deep learning atau pembelajaran mendalam untuk Indonesia sudah ditayangkan semuanya seperti ini. Nah, ini detail sekali dan kita cukup mempersiapkan tujuan pembelajaran saja, kita akan mendapatkan RPP seperti ini dan sudah ada soal-soalnya sesuai dengan IKTP ya. Nah, ini nanti yang kepala bisa digeser ke kiri dan yang guru bisa digeser ke kanan atau boleh menggunakan format atas bawah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana mengotomatisasi pekerjaan rutin guru di dalam pembuatan RPP ini dengan menggunakan AI Agent Generate RPP. Semoga yang saya buat ini ada manfaat dan barokahnya. Terima kasih.